Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ibadah bulan bina keluarga di hari yang ke-19 di malam hari ini kita akan mulaikan keluarga dan seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berdiri menyambut kehadirat Tuhan di malam hari ini. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat kedua, Allah hadir sungguh hadir. Allah hadir sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di rumah masing-masing yang menyaksikan live streaming di malam hari ini, kita akan memulaikan ibadah bulan bina keluarga di malam hari ini. Mari kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah keluarga yang dilaksanakan di malam hari ini dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kembali kita angkat pujian dari nyanyian rohani 2 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Tuhan Maha Kuasa.
Kita hendak bermazmur memuji nama Tuhan dengan membaca dari kitab Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, kita akan membacanya bersama-sama. Firman Tuhan berkata, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bukan demikian orang fasik, seperti sekam yang ditiupkan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nyanyian rohani 2 ayatnya yang keempat. Roh Kudus berilah hati beriman. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini hingga malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan kami telah bermazmur bagi kemuliaan nama-Mu. Dan tibalah saatnya Tuhan kami hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami dapat pahami, kami dapat mengerti, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan di malam hari ini, kami siap mendengarkan. Amin. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Bapak, Ibu, anak-anak semua, kita akan membaca secara bersama-sama dengan perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Kita baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah,
Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jauh firman Tuhan di malam hari ini, yang berbahagia ialah saya dan saudara-saudara yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah kita masing-masing. Renungan kita di malam hari ini mengambil tema beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memberitakan Injil atau perintah memberitakan Injil adalah amanat Yesus Kristus yang agung sesaat sebelum ia terangkat ke sorga. Kalau kita baca dalam Injil 28 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20, di situ adalah perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sehingga memberitakan Injil adalah hakikat dan fungsi seorang Kristen. Siapapun kita pada saat ini, baik kita seorang pekerja, baik kita seorang ibu rumah tangga, bapak-bapak sebagai apapun profesinya, bahkan remaja, anak-anak, selaku orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah pemberita Injil. Kita wajib memberitakan Injil. Pada ayatnya yang pertama ada peringatan, jika kita tidak memberitakan Injil, maka penghakiman terhadap kehidupan yang tidak injili akan kita terima. Setiap orang yang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada firman yang hidup. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana dan kemanapun kita, ketika kita sedang memberitakan firman itu, maka firman itu akan begitu sangat diberkati oleh Tuhan, karena di dalam diri kita ada firman yang hidup. Dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua dikatakan, kamu adalah kitab yang terbuka, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ide-ide hasil pemikiran kita, tutur kata kita, dan cara penyampaian bahasa kita adalah buah pemberitaan Injil yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, apakah kita berani menyaksikan itu kepada orang lain? Bahwa semua itu datang dari kasih Allah yang begitu besar bagi kita melalui karya Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan Injil dan mengapa kita harus memberitakan Injil? Serta bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Kalau kita baca firman Tuhan di malam hari ini, ada 3 hal besar yang akan kita pelajari. Pada ayatnya yang pertama, dinyatakan bahwa Injil itu adalah pernyataan Allah. Injil adalah pernyataan Allah
tentang keselamatan dalam Yesus Kristus dan kehidupan dalam kerajaan Allah. Injil ada dua bagian, berbicara tentang keselamatan, tetapi juga berbicara tentang kehidupan. Sehingga Injil adalah berita tentang karya Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan dan bagaimana caranya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita harus memberitakan Injil? Pada ayatnya yang ketiga dan keempat, dikatakan, memberitakan tentang keadaan manusia yang berada dalam kejahatan dan dosa. Oleh karena itu manusia perlu mendengar berita Injil dan diselamatkan. Keadaan ini disebut demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak akan menerima lagi ajaran sehat. Orang cenderung mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Betapa jauhnya manusia dari Allah dan hidup dalam egois yang besar. Manusia cenderung hidup menurut pikiran dan kemauannya sendiri tanpa memperdulikan Allah. Dalam konteks inilah dunia dan manusia perlu mendengar Injil supaya mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak semua orang dapat menerima baik setiap pemberitaan, terutama firman Tuhan. Kita akan menemukan bermacam-macam respon atas pemberitaan atau atas firman Tuhan yang sering kita perdengarkan terhadap orang banyak. Ada beberapa orang yang menerima dengan senang hati, tetapi kemudian melupakannya. Ada orang yang ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia terang-terangan menolak dan dia melawan pemberitaan tersebut. Tetapi ada juga orang-orang yang menerima dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga dalam Injil yang kita dengar di malam hari ini, Paulus mengetahui hal itu. Karena itu dia bertanya kepada kita, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, rajin dan terus bekerja selagi kesempatan itu diberikan kepada kita. Karena itu dia menekankan kepada kita untuk kita selalu memberitakan firman Tuhan. Kita meminta kuasa Roh Kudus untuk menemani kita, sehingga ketika kita memberitakan firman itu, kelompok orang-orang yang mendengar, yang sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik, itulah yang akan menjadi keinginan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana caranya kita memberitakan Injil di tengah karakter kehidupan manusia seperti itu? Tadi saya sampaikan ada 3 karakter, orang yang terang-terangan menolak, orang yang mau mendengar tapi kemudian tidak melakukannya, tetapi ada yang mendengar, menerimanya dan melakukannya. Bagaimana cara kita untuk memberitakan? Pada ayat yang kelima dikatakan tentang cara memberitakan Injil, yaitu menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Terkadang kebutuhan kita, keluarga dan pekerjaan membuat kita sering tidak menguasai diri, membuat kita sering kurang sabar, dan kita sering melalaikan tugas pelayanan. Dan oleh karenanya terkadang Injil yang kita sampaikan tidak dapat didengar atau dipercaya oleh orang-orang yang berada di dunia ini yang tidak takut akan Tuhan. Lalu jemaat Tuhan, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjalankan tugas pelayanan kita dengan benar? Apakah kita sudah melaksanakan tugas pelayanan kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan? Itu membutuhkan komitmen yang tinggi, membutuhkan kesetiaan, kesabaran, dan kesungguhan hati untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita tidak boleh menganggap bahwa memberitakan Injil hanyalah tugas seorang pelayan, pendeta, majelis. Tidak.
Tadi kita sudah belajar di awal bahwa semua orang yang mengenal Tuhan berhak atau diwajibkan untuk memberitakan Injil. Tetapi dibutuhkan komitmen, kesetiaan, kesabaran, dan kesungguhan hati untuk kita memberitakan Injil tersebut. Selain daripada hal itu, kita pun harus punya dasar iman yang kuat dan pengajaran yang kuat yang diperoleh dengan cara bertekun, membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang terpenting adalah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus hidup di dalam firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Akan menjadi sia-sia kalau kita hanya memperkatakan firman Tuhan, tetapi kita tidak menjadi saksi akan apa yang kita katakan. Kita harus hidup di dalam firman, tetapi juga kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan berarti terlebih dahulu kita harus memberikan teladan hidup bagi orang lain. Kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Ketika kita memperkatakan, maka kita pun harus melakukan, dan orang lain akan melihat itu, mendengar itu, dan kemudian juga akan mengikuti teladan yang kita lakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang yang setia memberitakan Injil akan menjadi orang-orang yang menang dan menerima mahkota kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Karena itu, firman Tuhan di malam hari ini, marilah sebagaimana kita adanya, kita terus memberitakan Injil di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam lingkungan keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, dimanapun Tuhan percayakan kita berada. Mari kita terus memberitakan Injil. Kuasai diri kita dengan segala hal. Kita harus sabar seorang akan yang lain. Dan mari kita tunaikan tugas pelayanan kita di mana saja kita berada dan bekerja. Dan kita harus yakin dan percaya Tuhan akan memampukan dan menyertai kita dalam tugas dan pelayanan kita. Demikian firman Tuhan di malam hari ini. Berkatnya ada pada kita ketika kita mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan ingat akan firman-Nya. Berilah dari apa yang ada padamu dan jangan dari apa yang tidak ada padamu. Nyanyian rohani 133 ayatnya yang pertama dan kedua. Jiwa puji Raja Sorga. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahan. Engkau dikebutkan juga sampai hidupmu sambung. Puji Raja, Tuhan Juru Selamat. Dia yang mendengar doa dari dalam pikiran, di kesukaran semua diberi yang semangat. Puji Raja yang memberi pertolongan. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita dan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur Tuhan atas berkat Tuhan di sore hari ini. Atas lawatan Tuhan dalam ibadah kami di malam hari ini.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk senantiasa kami dapat memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari setiap harinya. Tetapi kami bukan hanya pintar memperkatakan Tuhan, tetapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak Tuhan, mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah Bapa dalam surga, biarlah firman yang kami dengarkan di sore hari ini, di malam hari ini, kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai apapun yang Tuhan percayakan kami dapat memberitakan Injil itu di dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan kami, tetapi juga dalam perilaku kami hari lepas hari, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin, bahkan terlalu yakin, Roh Kudus Tuhan akan selalu memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Bapa, kami menaikkan syukur kepada-Mu. Di sepanjang hari yang kami lalui ini Tuhan menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengikuti live streaming. Berdoa kepada Tuhan menaikkan syukur, tetapi juga segala pergumulan pengharapan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan sendengkan telinga-Mu Tuhan, kepada setiap kami yang sedang berdoa kepada Tuhan di malam hari ini. Berdoalah kami Tuhan bagi kaum bapa yang ada di setiap keluarga di Jemaat GKI Shalom Amusa, tetapi juga di bakal Jemaat Efrata. Tuhan memberkati. Bapak-bapak kami sebagai kepala keluarga pencari nafkah dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan memberkati. Dalam lingkup pekerjaan mereka, Tuhan beri selamat damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan rezeki yang baik Tuhan, sehingga mereka menjadi kepala keluarga tetapi juga menjadi imam yang baik dalam kehidupan keluarga kami. Kami serahkan kehidupan keluarga, kehidupan bapak-bapak yang ada di dalam jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami kaum ibu bapak sebagai tiang doa dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kami menjadi ibu-ibu yang bijaksana dalam menata layani kehidupan keluarga kami. Menjadi istri yang baik bagi suami, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, yang berada bersama-sama dengan kami di Timika, tetapi juga oleh karena tugas dan tanggung jawab mereka berada di luar Timika. Masa depan anak-anak kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Baik anak-anak yang ada dalam masa pertumbuhan, yang ada di dalam kandungan, yang dalam masa pendidikan, dunia pekerjaan, bahkan yang sudah berumah tangga, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat keluarga kami Bapa, orang tua sanak saudara kami, Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Di dalam bulan Bina keluarga sepanjang bulan ini, kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi para hamba-hamba-Mu, pendeta, para majelis, semua badan pelayan yang ada di dalam lingkungan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati. Para pekerja-pekerja gereja, Tuhan memberkati. Bahkan kami semua, Tuhan berkati, agar di dalam bulan Bina keluarga ini Bapa, kami setiap hari dapat memuji memuliakan nama-Mu, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab semua segala pergumulan harapan kami seturut kasih dan kehendak Tuhan saja. Berdoalah kami Tuhan bagi para pemimpin gereja-Mu dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan dalam menata layani setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada Bapa dalam setiap tanggung jawab mereka. Bagi pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan memberkati. Memberkati Bupati kami di Kabupaten Mimika dan jajarannya. Kiranya mereka dapat memimpin daerah kami ini dengan takut akan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Allah Bapa dalam surga,
Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang belum usai. Kiranya Tuhan, Engkau memulihkan negeri kami ini, agar kami dapat terbebas dari COVID-19. Berdoa kami bagi dokter para medis, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kepada mereka, semangat Bapa, untuk dapat membantu para pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kami juga berdoa semua pasien, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami, jemaat GKI Salam Amungsa Bapa, yang dalam keadaan lemah tubuh, sakit, duka cita, Engkau memberikan kesehatan, sukacita, agar pada akhirnya nanti kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan syafaat kami di malam hari ini. Dan di atas segalanya ampunkanlah salah dan dosa kami, agar kami layak mendapat berkat Tuhan. Dan persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu, kami dapat pergunakan itu dengan segala baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 158, ayatnya yang pertama dan keenam. Isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku wujud nyatalah. Jangan kau biarkan saja aku di jalanmu, di luar lingkungan kudus persekutuanmu. Jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita di malam hari ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Hiduplah berdasarkan firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.